Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita buka kembali lanjutan kajian kita, yaitu surahnya 15 ayatnya 28 Al-Hijr. Baik, sudah ketemu? Mari kita baca bersama ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsalim min hama'im masnun. Satu lagi. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang barusan kita baca menegaskan kajian kita pada minggu yang lalu di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan pada kita dengan firman-Nya ayat yang sama, yaitu surah yang sama ayat 26 dan 27, bahwa manusia memang Allah ciptakan dari tanah liat yang kering, lumpur yang hitam yang Allah bentuk. Sementara jin itu adalah Allah ciptakan sebelum Nabi Adam alaihissalam dari api yang sangat panas sekali. Maka pada ayat ini semakin memperjelas kepada kita semua bahwa Allah telah berfirman khususnya kepada malaikat-malaikat Allah dan seluruh hamba Allah yang ada saat itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Al-ayah. Wa idz qala, dan ketika Allah Subhanahu wa taala, dan ketika berfirman, Rabbuka, Tuhan kamu, Tuhan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil malaikati, kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Isinya ngasih tahu, ini sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala khaliqun, akan menciptakan, basyaran, yaitu seorang manusia. Yang Allah maksud ay Adama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Min salsalin, yaitu dari tanah liat yang kering. Min hamain, lumpur yang hitam. Masnunin, tanah liat yang kering, lumpur yang hitam tersebut Allah telah bentuk. Saya sempat membaca beberapa keterangan. Jadi proses pembuatan Nabi Adam alaihissalam itu waktunya ternyata tidak sebentar, sampai tidak kurang dari sekitar 120 tahun. Lama sekali berarti. Jadilah Nabi Adam alaihissalam, berarti lama. Nah, kalau kemarin ada yang nanya berapa jaraknya antara penciptaan jin dan juga Nabi Adam, sekitar segitu, 120 tahun. Waktunya lama sekali. Jadi tidak sebentar Allah ciptakan Nabi Adam itu. Prosesnya sampai segitu lamanya. Nah, kalau yang kita dengar sesuai dengan petunjuk Allah, firman Allah dalam Al-Quran, jadinya aja prosesnya dari tanah liat yang hitam,
lumpur yang hitam, tanah liat yang kering, yang Allah bentuk. Nah, makanya saya baca, ada nggak keterangan itu prosesnya berapa lama? Nyatanya ada sebuah keterangan yang mengatakan sampai sekitar 120 tahun. Masya Allah, lama sekali. Nah, sementara penciptaan langit dan bumi fi sittati ayyamin, 6 hari. 6 hari. Nabi Adam 120 tahun, berarti lebih lama. Jadi Allah kasih tahu malaikat, Kat, aku akan bikin manusia. Nah, kita yang beriman, yang Islam, yakin bahwa manusia yang Allah ciptakan sesuai ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran adalah manusia yang pertama. Sementara Allah ciptakan makhluk banyak, di antaranya makhluk yang lain bukan manusia, karena dasarnya beda. Malaikat dari nur, makhluk Allah dia. Jin, makhluk Allah dia, cuma dari api. Nah, sedangkan yang bukan dari api, yang sudah ada kan begitu kemarin. Yang sudah ada apa? Bumi, langit sudah ada. Ternyata dari tanah yang kering. Tanah kering di mana? Di bumi. Itulah Allah bikin siapa? Nabi kita, Nabi Adam alaihi salam. Nah, kalau para tokoh, para pakar, para ahli astronomi ada mengatakan di antaranya apa? Revolusi. Jadi perubahan-perubahan itu. Evolusi apa? Iya, evolusi, benar. Terima kasih. Ya. Sampai ada yang Darwin segala itu macam-macam dah. Sebenarnya mereka juga nggak yakin sama apa yang ditemukan mereka. Tapi kalau sudah jelas-jelas Al-Quran, orang yang beriman yakin. Pasti benarnya bahwa Nabi Adam memang betul-betul dari tanah dan akan pulang kemana? Ke dalam tanah. Seperti kita. Malah kalau kita dalam Al-Mu'minun jelaskan dari saripati tanah, dari sperma, atau seterusnya sampailah bentuk seperti saat ini. Itu pun prosesnya juga nggak selama Nabi Adam alaihi salam. Maka ketika Allah sempurnakan dalam ayat selanjutnya yang tadi kita udah baca, fa idza sawaituhu, maka ketika aku Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan Nabi Adam alaihissalam, bashar yang tadi di atas itu, yaitu Nabi Adam alaihissalam, wa nafakhtu, dan aku Allah Subhanahu wa taala meniupkan fihi, di dalam bashar atau Nabi Adam alaihissalam yang sudah Allah bentuk dengan sempurna tersebut, mirruhi, dari rohnya Allah Subhanahu wa taala, roh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dikasih roh, dikasihnya nyawa. Maka hiduplah Nabi Adam alaihi salam, bisa gerak. Kalau kita sekarang gini, bisa kedep-kedep, bisa. Kenapa? Udah ada nyawanya. Tapi ketika sudah ada bentuknya, belum ada nyawanya, ya diem aja. Kayak patung yang disembah oleh saudara kita yang lain, bahkan agama yang lain. Itu kan patung, ada kelihatan bola matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, bahkan ada gambar rambutnya. Pokoknya bentuknya, ada yang duduk, ada yang berdiri. Tapi karena nggak ada rohnya, ya bengong aja. Diajak ngomong, minta rezeki, diem. Ditabok, diem. Dimaki-maki, diem. Nggak ada rohnya, nggak hidup, memang benda mati. Tapi Nabi Adam tadinya seperti itu. Tapi Allah tiupkan ruh, maka jadi hidup. Ketika sudah hidup semakin sempurna, faqa'u, maka semua pada nunduk lahu kepada Nabi Adam alaihissalam, sajidin, dalam keadaan sujud, hormat, ta'zim, inhina kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Memang Allah yang perintah. Maka nanti insya Allah akan saya sampaikan keterangannya ini lumayan dalam kitab Badai
Zuhur ya. Nanti jawab pertanyaan Pak Saryono, dikasih PR kemarin. Jadi mereka semua sujud, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tadi malaikat bilang, "Kat, saya mau bikin manusia." Itu nanti dalam ini ya dibilang komplain, ya komplain lah malaikat. Memang engkau Allah akan menciptakan orang lain yang lebih mulia dari kami, yang lebih indah dari kami, ya Allah. Ya Allah pasti jawab. Sama ketika kita baca surah 2 Al-Baqarah ayat 30 kan begitu. Wa idz qala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat nanya, mau bikin orang lagi, mau bikin orang, mau bikin manusia. Sampai ditanya, lah saya atau kita ini senantiasa menyucikan engkau, mensucikan, baca tasbih. Wa nuqaddisu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu tasbih, mensucikan engkau, malah bikin yang baru. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Maka Allah jawab, saya lebih tahu daripada ente gitu. Jadi udah dikasih tahu, artinya dia udah termasuk orang penting. Kalau nggak penting nggak dikasih tahu, berarti malaikat penting. Maka pada sujud seluruh malaikat yang ada. Ayat selanjutnya tambah gamblang, kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Shadaqallahul azim. Pada tunduk sujud, Allah pertegas lagi, fasajada. Maka benar-benar pada sujud, pada tunduk, pada hormat sesuai yang Allah perintahkan. Siapa? Al-malaikatu, para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulluhum, tuh, kabeh, jadi seluruh malaikat. Sudah dibilang kulluhum kabeh, ajmaun, benar-benar total. Jadi seluruh malaikat secara total, nggak ada yang nolak, nggak ada yang tidak taat, tunduk, hormat, sujud kepada Nabi Adam karena memang Allah yang perintah. Tapi illa iblis, ada yang nggak mau. Siapa? Iblis. Aba, bahasa artinya itu emoh, membangkang, menolak, nggak mau. Karena ada hadis Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa man aba, sama kan, kecuali yang nggak mau, kecuali yang nolak. Jadi umat Nabi itu masuk surga semua, tapi ada yang nggak mau. Siapa yang nggak mau? Yang nggak taat pada Allah, nggak taat pada Rasulullah, nggak percaya Al-Quran, nggak percaya hari kiamat, dan lain sebagainya. Nah, iblis cuman disuruh sujud karena itu perintah Allah, nggak mau. Tayyakuna, yaitu untuk menjadi iblis tersebut ma'as sajidin, bareng-bareng para malaikat Allah yang sujud, nggak mau dia. Jadi benar-benar nolak, tidak mau perintah Allah dilaksanakan oleh iblis. Padahal cuman hormat. Kenapa? Dipertegas lagi, jawab dia. Redaksinya beda tapi pengertiannya sama pada ayatnya sebelumnya. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya iblisu ma laka alla takuna ma'as sajidin. Qalam aqul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun.
Shadaqallahul azim. Qala Allah berfirman, ya iblisu, firmannya kepada iblis, iblis, ada gerangan apa laka untukmu iblis, Allah takuna, kok kamu tidak mau, tidak ikut ma'as sajidin, beserta para malaikatku yang hormat, yang sujud semua kepada Adam. Kenapa? Jawabannya, qala, iblis jawab, lam akun, aku tidak mau sujud, aku tidak mau li asjuda, untuk bersujud, untuk hormat, untuk inhina, untuk tunduk, li basyarin, kepada manusia. Khalaqtahu, yaitu Adam, maksudnya li basyarin, pada manusia ciptaan Allah, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Khalaqtahu, yang telah engkau ciptakan basyar tersebut, Adam tersebut, min salsalin, dari tanah liat kering, min hamain, dari lumpur hitam, masnunin, yang telah engkau bentuk, yang telah dibentuk olehmu, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak mau saya. Ngapain saya sujud kepada orang, di mana orang itu dibuat dari tanah liat kering, dari lumpur hitam, dibentuk. Nggak mau saya. Nah, karena nggak mau, Allah perintahkan kepada iblis seperti ini. Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Shadaqallahul azim. Allah hukum. Qala, Allah berfirman, iblis, fakhruj, keluar kamu. Kamu harus keluar minha, dari istana, dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu iblis, rajim, terkutuk. Kamu adalah orang yang terkutuk, makhluk Allah yang terkutuk, makhlukku yang terkutuk. Tidak hanya itu, wa inna 'alaika, dan dipastikan untuk kamu iblis, al-la'nata, akan memperoleh laknat, akan memperoleh kemurkaan, siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ila yaumiddin, sampai nanti hari kiamat. Jadi dia mah udah dikutuk Allah, dilaknat Allah. Perintahnya sujud. Kalau yang kemarin kan dia diperintahkan untuk fafasako an amri rabbi. Dia fasik, dia nolak, dia bantah, dia tidak taat. Fasik dia. Jadi pengertiannya sama, bahwa iblis memang nggak mau dia. Maka karena sudah jelas dia terkutuk, dia dilaknat sampai nanti hari kiamat, masih komplain, minta, ngerengek kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat selanjutnya kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Shadaqallahul azim. Qala, iblis ngomong, Rabbi, ya Allah, fa'anzirni, tunggu dong, biarin terlaknat, biarin terkutuk, saya terima. Memang saya nggak patuh, nggak tunduk, tapi tunggu. Mintanya nggak tanggung-tanggung, kasih tunggu saya, kasih waktu saya, kasih tenggang waktu, kasih kesempatan. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari di mana dibangkitkan seluruh umat manusia. Fa innaka, qala, Allah berfirman, fa innaka iblis, fa innaka, maka sesungguhnya kamu iblis itu minal munzirin, dikasih kesempatan,
termasuk di antara hamba Allah yang dikasih kesempatan. Sok silakan, tak kasih kesempatan. Maka Wahab ini keterangannya, insya Allah semakin mempertegas dan memperjelas pada kita. Dalam kitab namanya Kitab Bada'i Az-Zuhur, halaman 38. Bunyinya seperti ini. Qala telah berkata Wahab bin Munibbah, yaitu Wahab bin Munabbih, bukan Munibbah, Munabbih. Jadi ada orang namanya Wahab bin Munabbih. Dia mengatakan awwaluman, orang yang pertama, afsa, yang mengumandangkan, yang menebarkan, yang melafalkan atau mengucapkan as-salama, salam, assalamualaikum. Jadi afsus salam. Jadi orang pertama yang salam menurut Wahab bin Munabbih, Adamu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Jadi Nabi Adam yang pertama, dan dia adalah manusia pertama. Wa fi ba'dil ahbari, dan ada di dalam sebagian keterangan yang lain yang mengatakan seperti ini, ma'afsas salama qaumun, tidaklah orang yang menebarkan atau mengumandangkan atau mengucapkan assalam qaumun, yaitu orang. Jadi siapapun orang, siapapun kaum yang mengumandangkan, yang mengucapkan salam, menebarkan salam, illa amanu, melainkan orang itu akan aman, akan selamat minal azabi, dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala, wan nikmati, dan juga siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmah sama azab artinya sama-sama siksaan. Makanya kita sholat ditutup dengan apa? Salam, assalamualaikum warahmatullah. Doain sebelah kanan kita, salam sejahtera, semoga Anda selalu diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Balik lagi, assalamualaikum warahmatullah, selamat, semoga Anda selamat, diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat. Nah ini salam, ya salam seperti yang kita ucapkan tadi, mau qadimah pakai salam, ketemu saudara kita di jalan salam, punya WA mau nyapa salam, bisa nyelamatin kita dari azab, dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma qalat, kemudian berkata al malaikatu, malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, ilahana, malaikat ngomong pada Allah, ilahana, ya Allah, ya Tuhan kami. Gimana ngomongnya? Hal khalaqta, apakah engkau akan menciptakan ya Allah, khalqan, seorang makhluk, afdalu, yang lebih mulia, yang lebih utama, yang lebih bagus, yang lebih indah, minna, daripada kami. Ya Allah, apa engkau akan bikin makhluk baru yang lebih mulia dari kami? Jadi malaikat itu sudah merasa mulia. Ketika dikasih tahu bahwa Allah akan bikin orang, bikin manusia, bikin Adam dari sol-sol hamaim masnun itu, tanya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, Tuhan kami, apa engkau akan membuat seorang makhluk baru, di mana makhluk itu lebih mulia daripada kami? Faqala, maka menjawab Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, ana, saya Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi, yaitu zat, khalaqtahu, yang telah menciptakan makhluk baru, yaitu Adam alaihi salam, biyadi, dengan tanganku, dengan kekuasaanku. Bahasa kasarnya, bener kat, iya kat, gitu.
Jadi dijawab oleh Allah, ya aku memang yang akan membuat menjadikan makhluk baru, yaitu Adam alaihi salam. Wa qultu, kalau saya membuat, diberkata kepada malaikat lahu kepada yang Allah ciptakan, kun, jadilah, fakana, maka ada yang Allah perintahkan untuk ada. Jadi ada, kun, jadi, fayakun, maka jadi. Nabi Isa, kun, jadi Isa, fayakun, jadi. Innama arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah mau sesuatu yang memang Allah pengen, Allah kehendaki, syai'an, sesuatu, apa saja berarti, termasuk orang, termasuk Adam. Kun fayakun. Jadi sampai dibikin film itu, film namanya kun fayakun. Tsumma innallaha ta'ala, kemudian bahwa Allah subhanahu wa ta'ala amara, ketika sudah Allah perintahkan yang Allah bikin jadi, terutama Adam alaihissalam sempurna, ada ruhnya, ada nyawanya, kemudian Allah perintah al-malaikata kepada para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala ayyasjudu, untuk sujud, untuk hormat, untuk inhina li Adama, kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi Allah perintahkan, udah jadi nih makhluk baruku. Tadi kan nanya, apa engkau akan buat orang baru ya Allah yang lebih mulia dari kami? Betul, Kat. Sekarang udah jadi nih. Maka Allah perintahkan, Kat, malaikat semua sujud kalian kepada Adam ciptaanku, makhlukku yang baru lah. Fakana, maka ada awaluman, orang yang pertama sajada, sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Siapa? Ada yang tahu? Siapa yang pertama sujud? Nggak ada yang tahu. Jawabannya ini, Jibrailu, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril, pembesar, pemimpin malaikat yang paling gede itu adalah malaikat Jibril, sujud. Tsumma Mikail, kemudian malaikat Mikail alaihi salam. Tsumma Israfil, kemudian malaikat Israfil alaihi salam. Tsumma Israil, kemudian Israil, malaikat Israil alaihi salam. Tsummal malaikatu al-muqarrabun, kemudian para malaikat-malaikat Allah yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawatullah, salawat Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, wassalamuhu, dan juga salam Allah subhanahu wa ta'ala, alaihim, kepada mereka para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, ajmain, semuanya. Jadi malaikat-malaikat Allah, maka malaikat disebut alaihi salam. Itu ada selawatnya. Jadi tidak Nabi saja, Nabi Adam alaihissalam, malaikat alaihissalam juga. Jadi jangan kaget, malaikat alaihissalam. Ya memang ajarannya begitu. Itu malaikat sholawatullahi wassalamuhu alaihim ajmain. Selawat dan salam untuk para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka semua yang udah sujud mematuhi perintah Allah, mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Tsumma innallaha ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala amara, perintah iblisa, kepada iblis, bisujudi, untuk sujud li Adama, kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis diperintahkan Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tetapi apa? Fa'aba, maka iblis nggak mau. Wamtana'a, nolak, ogah, nggak mau gitu. Jadi dia nggak mau, dia juga nolak. Minas sujudi, yaitu untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Faqala, maka kemudian berfirman Allah subhanahu wa ta'ala kepada iblis,
Dalam firman yang lainnya tuh ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadi. Mengapa kamu menolak untuk bersujud kepada orang yang sudah aku buat dengan kekuasaanku, dengan tanganku sendiri? Iblis gitu. Iblis jawab, faqala, maka berkata jawab iblisu, iblis, ana, saya, kata iblis, khairun, itu lebih baik, minhu, daripada Adam. Ngapain saya sujud? Saya juga lebih baik daripada dia, kata iblis. Khalaqtani, engkau telah menciptakan saya ya Allah, min narin, dari api, wa khalaqtahu, sementara engkau menciptakan dia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, min tin, dari tanah ma api, baikan api, kata iblis. Maka dia nggak mau, maka dia nolak. Wa ana, dan saya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan saya, dan saya iblis nih, jawaban Pak Saryono. Wa ana, dan saya iblis, alladzi, yaitu orang, abadtuka, yang telah beribadah kepadamu, yang telah nyembah kepadamu, kata iblis. Jadi iblis bilang pada Allah, aku ini adalah telah menyembah engkau Allah, dahron, dalam kurun waktu tawilan, lama sekali. Jawabannya Pak Saryono kan pernah nanya, ngapain dia tuh dibikin sama Allah? Ternyata dia ibadah juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya dulu, tahu ibadahnya bagaimana? Wallahu a'lam. Belum ketemu tuh keterangannya, kalau ditanya gitu, ibadahnya gimana Pak Ustaz? Wah, nyari lagi saya. Kata memang makhluk terdahulu dia. Dia jawab begitu. Dalam kitab tadi Badai Izuhur mengatakan, iblis, saya ini ibadah kepadamu lama, sangat lama sekali. Nah, kalau penciptaan proses Adam 120 tahun bisa ditemplokkan menjadi jawabannya, ya kira-kira sudah segitu tahun lamanya dia beribadah. Qabla, nih mempertegas, qabla an takhluqahu, sebelum engkau menciptakan Adam alaihissalam tuh, saya udah ibadah lama sekali kepadamu ya Allah, sebelum engkau menciptakan Adam. Ngapain juga saya sujud, saya hormat pada orang baru yang engkau bikin? Toh saya lebih mulia, saya lebih baik daripada penciptaanmu Adam alaihissalam yang cuman dari tanah doang. Kalau tadi hamaim masnun, min salsalim min hamaim masnun, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Saya bakar gak gosong dah gitu. Jadi nggak mau. Jadi dia merasa bahwa dia udah ibadah lama sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ngapain juga sujud kepada Adam, hormat kepada Adam. Maka Allah berfirman seperti ini. Faqala, maka berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad alimtu, iblis itu, saya juga tahu, min sabiki ilmi, dari dulu lah kamu yang bikin siapa? Iblis gitu. Saya justru lebih tahu, saya udah tahu kalau kamu juga nggak bakalan sujud, kalau kamu akan membangkang, tahu saya. Nggak usah ngomong, nggak usah cerita juga tahu gitu. Jadi Allah bilang begitu, minka, mengenai kamu iblis, tahu. Ngapain? Al maksiyatu, yaitu adalah tukang maksiat. Maka dalam keterangan yang lain tuh dia tanya, apa engkau akan menjadikan khalifah manusia di muka bumi, meninggalkan yang lain? Sementara yang lain yaitu jin, abaljan bahasanya, Mbak Abaljan, yang suka bikin kerusakan. Jadi sebagian dari mereka ada yang ibadah, ada yang suka bikin onar, bikin kerusakan. Ya namanya dari api ya kan. Mungkin ini mungkin doang ya. Bakar di sono, kebakar onar. Tapi siapa yang takut? Orang belum ada orang, baru kalangan mereka aja, kalangan jin.
yang setiap hari kemarin kelahirannya segitu banyaknya 1400 laki perempuan setan kan banyak tuh sampai hari ini. Maka kemudian falam tanfa'uka, maka tidak akan bermanfaat kepadamu alias sia-sia alias orano gunane al ibadatu ibadahmu semua selama kurun waktu yang sangat panjang itu. Karena apa? Karena tidak patuh, tidak nurut, tidak taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihis salam. Jadi maksiat si iblis, tambah maksiatnya, jadi nolak, berarti nggak manfaat alias sia-sia ibadahmu selama ini. Karena itu Allah perintahkan ukhruj, keluar kamu iblis, mir rahmati, dari rahmatku, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mazmuman, dalam keadaan terhina, mazhuran, dalam keadaan terusir, persis dalam ayat yang udah kita baca. Nah, nggak pantas kamu, ya nggak sopan, nggak pantas berani sama Allah Subhanahu wa taala, penciptanya, pencipta kita, cuman disuruh sujud, disuruh hormat, nggak mau. Maka Allah perintahkan kepada iblis, keluar kamu dari rahmatku. La'amla'anna, pasti akan aku penuhi. Nah ini kalau yang ini al-Arab ya. Jahannam, neraka jahanam, nanti akan saya penuhi, saya akan masukkan semua ke dalam neraka jahanam, minka kamu, wa mimman, dan orang-orang tabi'aka yang ikut kamu, yang tergoda, yang terkecoh, yang tertipu sama kamu, bareng-bareng masuk ke dalam neraka jahanam Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka kemudian berkata iblis, inda dzalika, ketika itu, ketika Allah usir agar dia keluar dari rahmat Allah. Nah salah satu kan di surga kan waktu itu, istana Allah, disuruh keluar, nggak pantas kamu terusir, kamu terkutuk, kamu terlaknat. Ketika itu dia bilang kepada Allah begini, Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, anzirni, tunggu, kasih kesempatan saya, ila yaumi yub'atsun, sampai waktu hari dibangkitkan manusia. Allah jawab, qala innaka, kamu iblis, minal mundharin, termasuk dikasih kesempatan, dikasih waktu, tunggu. Tapi fa inda dzalika, di saat itu pula ketika dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud hormat pada Nabi Adam alaihi salam, taghayyara, maka saat itu juga berubah sama seperti yang dialami Nabi Adam dan Ibu Hawa. Saat itu juga ketika dosa, ketika zalim, lepas seluruh yang ada pada dirinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, iblis juga saat itu juga dia berubah. Yang berubah banyak. Khalqatuhu, bentuk ciptaan iblisnya saat itu. Wasara, dan menjadi si iblis tersebut ketika sudah memang nyata-nyata menolak, membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, berubah menjadi syaitanan, menjadi setan. Maka kemarin udah jelas kita. Jadi itu nanti ada setan, ada iblis, ada jin. Wa kana minal jinni illa iblis inna syaitana lakum adu. Jadi tiga-tiganya ada di Quran, dan itu adalah satu rumpun semua. Rojiman, terkutuk. Jadi iblis berubah menjadi setan dan juga dicap Allah, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakana, dan dia si iblis itu
ismuhu, nama aslinya. Nah, sekarang kita tahu nama aslinya. Ada yang tahu siapa nama aslinya? Nama aslinya adalah Azazilu, yaitu Azazil. Jadi nama iblis itu aslinya, nama setan yang berubah jadi nama aslinya adalah Azazil. Siapa Azazil? Wakana, dan Azazil ini iblis tersebut saat itu kibarul malaikati, termasuk orang penting pembesar di antara para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia juga seorang penting. Saya orang hebat, orang besar, masa sujud sama Adam? Nggak mau saya. Jadi dia memang benar-benar sombong. Azazil namanya. Jadi asli namanya adalah Azazil. Kemudian Allah tegaskan, mataroka, tidaklah ada buk'atun, tempat, area minas samai, antara langit atau di langit, wal ardi, dan bumi, illa walahu, melainkan baginya fiha, di dalam langit dan bumi, rok'atun wasajdatun. Gak ada tempat di bumi langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali di dalam bumi langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala para hamba Allah itu seharusnya apa? Beribadah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk diperintahkannya para malaikat Allah ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam dan juga iblis, suruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Bedanya malaikat sujud, iblis nggak mau. Cepat banget ya. Walakin, akan tetapi, biisyanihi, karena sebab maksiatnya si iblis, lam tanfa'uhu, maka sia-sialah, tidak manfaat ibadatuhu, ibadahnya, pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasumiya iblisu, kenapa disebut iblis? Li'annahu, karena sesungguhnya iblis ablasa, ambles, hilang, artinya podo. Mirrahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka namanya iblis disebut itu karena amblas, hilang, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayasa, putus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pertanyaan Pak Saranya terjawab. Jadi ternyata iblis itu ngakunya adalah ibadah udah lama banget pada Allah, tapi juga ada di antara mereka tuh bikin rusak, bikin gaduh aja ada. Maka ketika Allah ciptakan Adam tuh, malaikat saja bisa dikatakan ya komplain lah gitu ya, komplain kecil, cuma nanya mau bikin orang lagi, ya Allah lebih mulia dari kita gitu. Kita mensucikan Engkau, bertasbih, tahmid pada Engkau, ini bikin baru lagi. Allah jawab, betul kan? Udah jadi ini Adam, sujud kalian semua. Sujud karena dia, nanti ada keterangan, ada hikmahnya. Apa karena hikmahnya Allah ciptakan iblis? Ringkasnya begini. Jadi Allah ciptakan iblis itu memang ringkasnya bahwa dengan Allah ciptakan iblis, jelas kekuasaan, keagungan, maha segala-galanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan hal yang jelas, yang baik. Allah ciptakan yang kebalikannya, yang buruk, yang jelek. Itulah iblis, setan, jin. Ada malaikat, ada para nabi, ada para rasul, ada para orang-orang yang soleh, ahlul khair, dalam keterangannya adalah orang yang baik, makhluk Allah yang baik termasuk Adam. Sementara iblis, setan, dan juga sebagainya jin adalah ahlus syar, ahli jelek, ahli maksiat, ahli dosa, ahli bangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga insya Allah nanti akan kita bahas di minggu yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat mohon pada Allah semoga Allah hindarkan kita
dari segala tipu daya jin, setan, iblis, dan juga orang-orang kafir, orang-orang zalim, sehingga kita senantiasa bisa istiqomah taat atas segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.